karena dia mengangkat tadi. Sama kan kalau kita sujud, kemudian gatalnya di sini, kita angkat, ya pas sujud. Pernahkah pengen gitu? Ya ada kan seperti itu. Nah ini gimana? Ada yang mengatakan tidak sah sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu 24, betul ya? Rabiul Awal 1444 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada hari ini Selasa 22 ya, benar 22 Rabiul Awal 1444. Kita melanjutkan membaca kitab Umdatul Ahkam dan kita masih di dalam kitabus shalah, kitab salat, hadis-hadis yang berkaitan dengan salat, dan masih berkaitan dengan babu sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang ke-14, sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan pada pertemuan kali ini kita membaca hadis yang ke-79. Ke-89, betul ya? An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin
alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfihi wal yadaini war rukbataini wa atrafil qadamain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk bersujud di atas 7 tulang, yaitu kening sekaligus hidung, kedua telapak tangan, kedua lututnya, dan ujung-ujung jari kedua kaki. Taib, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hadis ini kita akan mempelajari sifat salat Nabi yang berkaitan dengan tata cara sujud. Dan sujud adalah rukun salat. Sujud adalah rukun salat. Di sini disebutkan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas namanya adalah Abdullah bin Abbas. Dan Ibnu Abbas adalah anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau lebih dikenal dengan panggilan Ibnu Abbas karena pamannya Nabi, ya, karena paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman itu seperti bapak, ya, paman Nabi Muhammad SAW, makanya lebih dikenal dengan Ibnu Abbas, anak Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Abdullah bin Abbas adalah ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau itu sahabat Nabi yang masih muda, sigharus sahabah, sahabat Nabi yang masih muda. Di zaman itu ada 4 orang yang bernama Abdullah yang masih muda dan juga ahli ilmu. Di zaman itu, zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, ada sahabat Nabi yang masih muda, kemudian berjumlah 4 orang, seluruhnya bernama Abdullah dan seluruhnya ahli ilmu. Mereka adalah yang disebut dengan al-abadilah al-arba'ah. Al-abadilah diambil dari kata Abdullah, jamak dari Abdullah, al-abadilah. Al-arba'ah 4 orang. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair. Ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ketika tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan. Berarti yang memerintahkan adalah Allah, yang diperintahkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku diperintahkan. Yang memerintahkan adalah Allah, yang diperintahkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk bersujud di atas 7 tulang. Yang pertama kening sekaligus hidung. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, hadza yadullu ala anna al-jabha al-asl fi sujud wa anna al-anfa taba'. Kata Nabi Muhammad SAW tadi mengatakan di atas 7 tulang, kening sekaligus hidung. Menunjukkan bahwa dahi, kata Imam Al-Qurtubi, adalah yang pokok, dahi yang pokok. Sedangkan hidung cuma ikutannya saja. Dahi yang pokok, sedangkan hidung cuma ikutannya saja. Begitu juga perkataan Imam Ibnu Daqiqil Aid yang bermadzhab Syafi'i. Beliau annahuma ja'ala kal'udwil wahid wa yakunul anf kattaba' lil jabhah. Jadi hidung, dahi dan hidung itu seperti satu anggota, tetapi yang pokoknya adalah dahi, sedangkan hidungnya ikutan. Berarti kalau seandainya ada orang yang hidungnya mancung ke dalam, tidak sampai, kalau dahinya saja tidak sampai hidungnya, maka sudah mencukupi. Ya, jangan dipaksakan. Ya, ini penjelasan yang
disebutkan tadi fungsinya adalah itu. Imam Al-Qurtubi dan juga Imam Ibnu Daqiqil Aid menyebutkan bahwa jika kita lihat asalnya adalah dahi, hidung hanya anggota ikutan dari dahi. Berarti jika asalnya cukup maka sudah mencukupi. Tapi kalau seandainya bisa dua-duanya maka itu lebih utama. Kemudian di sini disebutkan kedua tangan. Kalau bahasa Indonesianya, kalau bahasa Arabnya wal yadain. Dalam hadisnya disebut wal yadain. Tapi ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kedua telapak tangan. Nah, ini sebenarnya terjemahan dengan penjelasan, bukan terjemahan sesuai dengan hadis. Kedua tangan di situ maksudnya adalah kedua telapak tangan. Jadi telapak tangan saja, sedangkan tangan yang masuk ke dalamnya adalah lengan, siku, ini enggak masuk. Ya, hanya 7 anggota itu kedua telapak tangan. Kenapa lengan kemudian siku tidak masuk? Agar tidak seperti binatang buas dan agar tidak seperti anjing. Karena ketika kita sholat kita dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sujud atau duduk seperti duduknya binatang buas atau binatang anjing. Binatang buas itu sujudnya gimana? Dia meletakkan tangannya, lengannya, bukan hanya telapak tangan, lengannya dia letakkan di atas tanah. Nah, jadi yang dimaksud dengan tangan di sini adalah kedua telapak tangan. Tapi dalam buku terjemahan kita sudah disebutkan kedua telapak tangan. Baik. Sekarang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hadis ini. Yang pertama, hukum sujud di atas 7 anggota sujud. 7 itu apa berarti? Dahi plus hidung. Yang asalnya adalah dahi. Itu 1. Kemudian kedua telapak tangan 2 dan 3. Sudah 3 ya. Dia 7. Kemudian lutut 4 dan 5. Kemudian jari jemari telapak kaki 5 dan 6. Jari telapak kaki kanan, telapak kaki kiri. 6 dan 7, berarti 7 anggota tubuh. Itu yang dimaksud. Nah, apa hukum sujud yang wajibnya saja? Wajibnya saja dari 7 itu apa? Apakah seluruhnya ataukah mencukupi cuma dahinya saja? Nah, ini khilaf di antara ulama. Wajibnya anggota sujud itu apa? Maka kita katakan tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama yang sujud yang sempurna di atas 7 tadi, itu enggak ada. Cuma kita sekarang berbicara wajibnya yang mana? Wajibnya adalah sujud di atas 7 anggota tadi. Wajibnya adalah sujud di atas anggota tadi. 7 anggota tadi, seluruhnya. Ya, dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i salah satunya. Kemudian pendapat yang dikuatkan dari ulama-ulama mazhab Syafi'i. Kemudian pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad. Kemudian ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Ishaq bin Rahawi, Imam Zufar, Imam Tawus bin Kaisan dari kalangan tabi'i, bahwa yang wajibnya 7 anggota tadi. Yang wajibnya 7 anggota tadi. Nah, nanti masalah nih. Nanti kalau seandainya pas lagi sujud gatal, ada nyamuk. Nyamuknya di paha pulang. Ya. Atau nyamuknya di betis. Boleh enggak kita garu dengan telapak kaki yang 1? Kalau kita garu dengan telapak kaki yang 1 berarti kurang 7-nya. Nah, itu masalah nanti. Makanya kita ambil dulu ambil dulu bahwa 7 anggota sujud itu wajib. Artinya kalau ada orang yang sujud tidak di atas 7 tadi, tidak sah sujudnya.
Ada orang yang kurang salah satu dari 7 tadi, tidak sah sujudnya. Kalau tidak sah sujudnya berarti tidak sah sholatnya. Nah ini hati-hati ya. Taib, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan sekarang. Ini yang saya katakan tadi. Kalau ada orang sujud tidak di atas 7 anggota sujud tadi, sah atau tidak? Lihat perkataan para ulama. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, "Falau akhalla ba'daha min ba'dun minha lam tasih salatuh." Kalau seandainya tidak disebutkan, kalau seandainya tidak sempurna 7 tadi, ya, tidak sempurna 7 tadi, tidak sah sholatnya, tidak sah sholatnya. Ini menurut Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Di sana ada pendapat lain, kalau seandainya tidak sujud di atas 7 anggota sujud tetap sah sholatnya. Ini pendapat yang lebih kita kuatkan. Tapi berdosa. Sah sholatnya tapi berdosa. Ya, kalau seandainya ada orang sujud tidak di atas 7 anggota sujud, maka sholatnya tetap sah tetapi dia berdosa. Nah, sekarang para ikhwan yang dirahmati, permasalahan selanjutnya. Apa hukum sujud di atas dahi dan hidung? Apakah harus dua-duanya kena atau tidak? Apa hukum sujud di atas dahi dan hidung? Apakah dua-duanya kena atau tidak? Maka pendapat yang kita kuatkan adalah wajib sujud di atas dahi dan hidung. Wajib sujud di atas dahi dan hidung. Dan ini adalah pendapat Imam Malik, kemudian salah satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad, kemudian pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, kemudian juga pendapat Imam Ishaq bin Rahawi rahimahullahu taala, bahwa apabila ada orang sujud maka wajib dia dahi dan hidung, kena harus dua-duanya. Harus kena dua-duanya. Di sana ada pendapat lain yang mengatakan bahwa kalau cukup dahi cukup, kalau hidung sudah terkena cukup. Sedangkan Imam Syafi'i salah satu riwayatnya dan juga Imam Malik mengatakan bahwa wajib sujud di atas dahi dan hidung. Taib. Permasalahan selanjutnya, apakah mencukupi atau sah sujud di atas sebagian anggota sujud? Apakah sah atau mencukupi di sujud di atas sebagian anggota sujud? Ya, anggota sujud. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya gini, kalau pian sujudnya kan telapak tangan, tapi cuma, rupanya sini nih umpat gym, kalau nge-gym sujudnya pakai ini aja. Tidak usah telapak tangan, itu sah atau tidak? Sebagian anggota sujud, ya, tidak semuanya, sebagian anggota sujud. Maka jawabannya pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah, lihat pendapat Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, fadhahirul khabari annahu yujzi'u. Iya, sah. Ya, kalau sebagian anggota sujud saja. Li'annahu amara bis sujud 'alal yadain faqad sajada 'alaihima wa kadzalika law sajada 'ala dhuhuri qadamaihi fa innahu qad sajada 'alal qadamain wa la yakhlu min isabati ba'dhi atrafi qadamaihi al-ard fa yakunu sajidan 'ala atrafi qadamaihi walakinnahu yakunu tarikan lil afdal wa ahsan. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dari mazhab Hambali, beliau mengatakan ya sah saja, karena orang diperintahkan untuk sujud di atas 2 telapak tangan.
dan dia sujud kalau begini sudah dinamakan sebagai sujud di atas kedua telapak tangan. Begitu juga kalau kedua telapak kaki, kan cukup tidak ke telapak kakinya semuanya sujud, tetapi cukup ujung-ujung dari jari jemarinya telapak kaki tadi. Maka sah kalau seandainya seseorang ada orang sujud cuma tidak sempurna bagian dari 7 tadi. 7 anggota sujud tadi tidak sempurna, tidak semua kena tanah. Maka sholatnya sah. Ya, kita berbicara sah atau tidak ya, bukan berbicara mana afdal. Kalau afdalnya ya harus sempurna. Gitu. Kalau afdalnya harus sempurna. Kemudian selanjutnya pada ikhwah, jika saat sujud di atas 7 anggota sujud, kemudian dia mengangkat sebagian dari anggota sujud tadi saat sujud. Ya tadi yang saya ceritakan, pas sujud gatal, dia ingin garuk dengan telapak kaki, gatalnya di kaki yang kiri, dia garuk dengan kaki yang kanan, otomatis apa? Tak angkat, tidak 7 anggota sujud lagi. Nah, bagaimana ini? Sah atau tidak? Boleh atau tidak? Kita baca perkataan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Asy-Syarhul Mumti'. Wa amma in kana fi athna'is sujud bima'na anna rijlan hakkathu rijluhu masalan fahakkaha birrijlil akhar al-ukhra fahadha mahallu nazar. Kalau ada orang sujud di atas 7 anggota sujud, lalu ternyata ketika sujud gatal kakinya, lalu dia garuk dengan kakinya, maka kata Syekh ini patut diperhatikan. Permasalahan ini patut diperhatikan. Qad yuqal innaha la tasihhu salat. Ada yang mengatakan bahwa tidak sah salatnya. Kenapa? Li'annahu taraka hadzal rukna fi ba'dhi sujud. Karena dia meninggalkan rukun ini di sebagian sujudnya. Yang aturan 7 anggota sujud, dia hanya 6. Kenapa? Karena dia mengangkat tadi. Sama kan kalau kita sujud, kemudian gatalnya di sini, kita angkat. Ya, pas sujud. Pernahkah pengen gitu? Ya ada kan seperti itu. Nah ini gimana? Ada yang mengatakan tidak sah salatnya. Waqad yuqal innahu yujzihu li'anna al-ibrah bil 'ammi wal aktsar. Ada yang mengatakan tetap sah. Kenapa? Karena yang paling utama adalah asalnya dia 7. Dan kebanyakan kalau seandainya dia pun garuk, masih kebanyakannya dia meletakkan anggota sujudnya di atas tanah. Kebanyakan. Nah, itu yang jadi ukuran. Fa in kana al-a'ammu wal aktsaru annahu sajidun ala sab'atil ala al-a'dha'i sab'ah ajza'ahu wa ala hadha fayakunu li-ihtiyaq alla yarfa'u syai'an wal yasbir hatta law asabathu hikkatun fi yadihi mathalan aw fi fakhidhihi aw fi rijli falyasbir hatta yakuma minas sujud. Tapi kata Syekh, hati-hati sikap hati-hati, jangan ngangkat sama sekali. Gatal Syekh. Gimana? Kata Syekh, sabar. Jangan dia angkat. Walau gatal di tangannya, di kakinya, jangan dia angkat. Sabarlah sampai dia bangun dari sujud. Kenapa Syekh demikian kuat? Karena sujud paling kan tidak terlalu lama. Sujud tidak terlalu lama, bisa di apa? Bisa ditahan, ya, bisa ditahan. Nah, lalu selanjutnya para ikhwah, apa hukum anggota sujud itu langsung kena tempat sujud tanpa harus ada penghalang? Nah, ini kan sering ditanyakan nih, dahi boleh nggak langsung kena tempat sujud? Kalau tertutup dahi lawan kopiah, gimana sujudnya? Ya, maka jawabannya pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, wallahu alam, bahwa
Kata Imam Ibnul Munzir, saya bacakan perkataan beliau, qala ba'du ahli ilm, sebagian ulama berkata, ajma'a ahlul ilm, para ulama berijma' ala anna lil musalli an yasjuda ala rukbatayhi. Orang yang sholat, dia sujud di atas kedua lututnya. Wa huma masturani bithiyab, dan pasti kalau sujud di atas kedua lututnya tertutup dengan apa? Dengan pakaian, celana, sarung, baju. Ya. Maka wa kadzalika lahu an yasjud wa qadamahu fil khuffain wal jawrabain. Boleh juga dia sujud sedangkan kedua telapak kakinya memakai kedua kaos kaki atau bahkan memakai kedua sepatu khuf. Boleh. Wan na'lain, bahkan memakai sendal. Fahadhihi a'dha'u minas sab'ati allati qala Nabi SAW umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Maka inilah 7 anggota sujud yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, aku diperintahkan sujud di atas 7 anggota sujud. Wa idza kanu qad ajma'u ala dzalik, maka kalau para ulama berijma' seperti itu, fallazimu fil a'dha'i tsalatsah al-baqiyah anna lahu an yasjuda 'alaiha wa bainaha wa bainal ardi ha'il min thawb. Bahwa orang boleh sujud di atas 7 anggota tadi, meskipun di antara anggotanya dengan tanahnya ada penghalang, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Nah, contoh misalkan musim dingin. Di Arab Saudi musim dingin orang pakai penutup. Cuma seperti ninja lah, bahkan dahinya kan ketutup. Nah, gimana sujudnya seperti itu? Maka jawabannya apa? Sah atau tidak? Sah, boleh. Sebagaimana lutut tertutup dengan kain, tidak langsung terkena tempat sujud atau tanah, begitu juga dahi, kedua telapak tangan, ya boleh dengan tertutup antara dahinya dengan tanah ataupun tempat sujudnya dengan kain. Ada yang memisahkannya, boleh saja, tidak mengapa. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan sujud. Baik. Sekarang kita ambil hadis yang ke-90. Ya, ambil hadis yang ke-90. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza qama ila shalah yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'i thumma yaqulu wa huwa qa'im Rabbana walakal hamdu thumma yukabbiru hatta yahwi sajidan ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يفضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika hendak mengerjakan salat, beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku, lalu mengucapkan sami Allah liman hamidah. Ketika mengangkat tulang sulbinya setelah ruku, tatkala berdiri beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Setelah itu beliau bertakbir ketika hendak turun sujud. Kemudian beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Beliau melakukan yang demikian itu dalam setiap salatnya hingga beliau menyelesaikannya. Beliau juga bertakbir ketika bangkit dari rakaat kedua setelah duduk. Nah, hadis ini berkaitan dengan hukum takbir, takbiratul ihram, takbir perpindahan, apa saja hukum-hukum yang bisa dipelajari dari hadis ini, ya. Taib. Abu Hurairah nama beliau siapa? Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Asalnya sebelum Islam namanya Abdus Syams. Dan
terkenal dengan kunyahnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena beliau dikatakan mempunyai hirrah. Hirrah itu adalah kucing. Kemudian beliau sering bawa kemana-mana. Atau dikatakan beliau memelihara kucing. Maka disebut dengan Abu Hurairah, yaitu bapaknya kucing. Ya. Dan beliau lebih terkenal dengan kunyahnya dibandingkan namanya. Lebih terkenal dengan kunyahnya dibandingkan namanya. Taib, di sini disebutkan beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW jika hendak mengerjakan sholat, beliau bertakbir ketika berdiri. Maksudnya saat berdiri menghadap kiblat bertakbir Allahu Akbar. Ya, ini takbir apa? Takbiratul ihram. Hukumnya takbiratul ihram itu apa? Rukun. Ya, hukum takbiratul ihram rukun. Ingat, bedakan antara takbir dengan mengangkat tangan untuk takbir. Kita bicarakan takbirnya. Kalau takbirnya itu adalah rukun sholat. Kalau mengangkat tangannya itu adalah sunnah. Ya, takbir untuk awal sholat disebut dengan takbiratul ihram, itu rukun sholat. Tidak sah sholat tanpa takbiratul ihram. Nah, kemudian setelah itu beliau bertakbir ketika berdiri, kemudian bertakbir ketika ruku. Nah, ini dalil bahwasanya tidak ada pelafazan niat saat mau sholat. Karena kalau ada pasti disebutkan. Kalau ada, usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbil qiblati adani imamanillahi ta'ala. Kalau ada pasti disebutkan riwayatnya. Jadi kededa memang, ya. Lalu ketika kita ucapkan tidak ada usolli di dalam sholat, kemudian itu adalah perbuatan mengada-ngada, lalu dikatakan kita suka membid'ah-bid'ahkan. Jadi playing fiktif benar tuh. Ya. Ya, memang tidak ada mau diapakan, mau diada-adakan. Ya. Nah. Kemudian setelah itu beliau bertakbir ketika ruku. Jadi mau ruku takbir. Jadi berdiri menghadap kiblat Allahu Akbar. Kemudian mau ruku Allahu Akbar, bertakbir. Ya, bertakbir. Kemudian lalu mengucapkan sami Allah liman hamidah ketika mengangkat tulang subinya setelah ruku. Tatkala berdiri beliau mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Setelah itu beliau bertakbir ketika hendak turun sujud Allahu Akbar. Ketika mau sujud takbir, ya. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud, ya. Beliau bertakbir ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Beliau melakukan yang demikian itu dalam setiap salatnya hingga beliau menyelesaikannya. Beliau juga bertakbir ketika bangkit dari rakaat kedua setelah duduk. Berarti rakaat kedua setelah tasyahud ingin masuk kepada rakaat ketiga, maka beliau bertakbir juga. Ya, beliau bertakbir juga. Baik, kita lanjutkan. Kita ambil hadis ke-91, baru kita ambil hukum-hukumnya. An Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir rahimahullah, qala sallaitu ana wa Imran ibnu al-Husain radhiyallahu anhu khalfa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, fakana idza sajada kabbara wa idza rafa'a ra'sahu kabbara wa idza nahadha min ar-rak'ataini kabbara, falamma qada as-salata akhadha biyadi Imran bin Husain faqala qad dzakkarani hadha salatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw qala shalla bina salata Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taib, Mutarrif bin Abdullah. Mutarrif bin Abdullah ini adalah bin Syikhir, seorang tabi'in. Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir, seorang tabi'in, mengatakan, aku dan Imran bin Husain. Imran bin Husain sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan salat di belakang, yaitu bermakmum kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang ketiga yang masuk dalam agama Islam setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul.
orang pertama masuk dalam agama Islam dari kalangan anak-anak. Ya. Nah, jika hendak sujud maka beliau bertakbir. Jika mengangkat kepalanya maka beliau juga bertakbir. Jika bangkit dari rakaat kedua maka beliau bertakbir. Ketika salat telah selesai, Imran bin Husain memegang tanganku dan mengatakan, cara salat ini mengingatkanku dengan tata cara salat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau boleh jadi dia mengatakan, Ali telah mengimami kita dengan tata cara salat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah hadisnya bisa dimaklumi ya. Kita ambil beberapa pelajaran dari hadis ini. Yang pertama, hukum takbiratul ihram. Hukum takbiratul ihram ini rukun. Hukum rukun. Tidak sah salat kecuali dengannya. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Kenapa? Karena Rasulullah SAW tidak pernah memulai salat kecuali dengan takbiratul ihram. Kemudian beliau juga bersabda, idza qumta ila shalah fakabbir. Jika engkau telah selesai salat, bertakbirlah. Beliau juga bersabda, miftahus salati at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci salat itu bersuci, yaitu wudu. Kemudian keharaman salat ketika sudah takbiratul ihram. Keharaman salat itu maksudnya kalau sudah takbiratul ihram tidak boleh lagi mengerjakan dan mengatakan kecuali yang merupakan syariat salat. Wa tahliluha taslim, dan kehalalan salat adalah ucapan salam. Maksudnya kehalalan salat yaitu apabila sudah salam maka selesai salatnya, halal mengerjakan dan mengatakan perbuatan dan ucapan selain syariat salat. Nah, itu dalil yang menunjukkan bahwa hukum takbiratul ihram adalah rukun. Rukun itu kalau ditinggalkan apa? Kalau ditinggalkan apa? Tidak sah. Taib. Kalau wajib, kalau ditinggalkan apa? Sah, asalkan ditambal dengan sujud sahwi. Kalau ketinggalan karena kelupaan. Tapi kalau ketinggalan karena sengaja, tidak sah tetap. Ini kalau kelupaan, ketinggalan, kalau kelupaan baru dia sujud sahwi. Tapi kalau ketinggalan karena tidak sengaja, karena sengaja, maka tidak sah. Contoh wajib apa? Contoh wajib, yaitu takbir perpindahan. Mau ruku nggak takbir. Kalau dia ruku tidak takbir sengaja, apa hukumnya? Salatnya tidak sah. Bisa ditambal dengan sujud sahwi enggak? Enggak, karena sengaja. Tapi kalau kelupaan baru bisa ditambah dengan sujud sahwi. Ada orang duduk tasyahud awal saat sholat maghrib, lupa dia duduk tasyahud awal, lupa. Sah tidak? Lalu sujud sahwi. Kalau dia sengaja tidak tasyahud awal saat sholat maghrib, tidak sah. Bisa ditambal dengan sujud sahwi enggak? Enggak bisa. Kalau rukun, mau lupa, mau sengaja, tidak sah sholatnya kalau ditinggalkan. Tidak sah sholatnya kalau ditinggalkan dengan sengaja. 6. Permasalahan selanjutnya, apakah boleh membuka sholat tanpa lafaz takbir Allahu Akbar? Dia rubah Allahu A'zam. Boleh enggak? Maka jawabannya para ulama berijma bahwa sholat wajib dibuka dengan lafaz takbir Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Ini wajib dibuka dengan itu. Taib. Kalau tidak dibuka dengan lafaz itu, tapi hampir sama lafaznya.
Bagaimana itu? Maka jawabannya adalah pendapat yang dikuatkan, yaitu tidak sah, ya, tidak sah sholat kecuali dengan takbiratul ihram dan lafaz takbirnya apa? Allahu Akbar. Ya, tidak sah. Dan ini mazhab Maliki, Hambali, dan juga salah satu pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Oh, berarti ada ulama lain yang mengatakan boleh tanpa Allahu Akbar, yang penting takbir. Allahu A'zam misalkan. Maka jawabannya adalah pendapat yang dikuatkan, pendapat tidak sah sholat kecuali dengan takbiratul ihram, dan lafaz dari takbiratul ihramnya adalah Allahu Akbar. Nah, hukum takbir perpindahan. Apa maksud takbir perpindahan tuh? Ya, mau bergerak pindah, mau ruku, kemudian mau sujud, bangun dia dari sujud, mau sujud lagi. Ini namanya takbir perpindahan, takbir intiqal. Apa hukumnya? Maka jawabannya adalah yaitu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Wajib itu kalau di dalam sholat, kalau ditinggalkan dengan sengaja, apa sholatnya? Batal sholatnya, tidak sah. Kalau ditinggalkan karena lupa, sah enggak sholatnya? Sah, tetapi harus apa? Bayar dengan sujud sahwi. Nah, itu wajibnya. Beda dengan rukun. Kalau rukun tadi gimana? Kalau tertinggal baik lupa atau sengaja, maka sholatnya tidak sah. Ya, orang lupa rukun sholat Al-Fatihah, lupa. Imam saking khusyuknya Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Lupa Al-Fatihahnya. Maka baik karena lupa atau karena sengaja, maka tidak sah salatnya. Ya, tidak sah salatnya. Tapi kalau wajib, apa tadi? Kalau lupa sah salatnya, tetapi ditambal dengan sujud sahwi. Kalau sengaja tidak sah, meskipun ditambal dengan sujud sahwi tidak sah. Nah, ini hukum takbiratul intiqal, hukum takbir perpindahan. Taib. Kapan saja takbir perpindahan itu, keadaan gerakan-gerakan takbir perpindahan kapan saja. Maka lihat perkataan Imam An-Nawawi. Beliau mengatakan dalilun ala muqaranati takbir li hadhil harakat wa basatahu 'alaiha fayabda'u bit takbir hina yashra'u fil intiqal la ruku'. Dia memulai takbir saat mau ruku. Ya, wa yamuddu hatta yasila haddar raki'in. Allahu Akbar. Ya, dia mulai takbir saat dia perpindahan. Jadi gini, apa? Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Dari mulai mau bergerak sampai masuk ke gerakan ruku. Hadir raki'in. Allahu Akbar. Keliru ketika ada orang mengatakan, misalkan begini, Allahu Akbar. Nah, keliru. Harus panjang takbirnya. Ya. Atau keliru ada orang mengatakan Allahu Akbar. La. Mana imam kita? Ustaz Luqman ya. Jangan, hati-hati, perhatikan. Tetapi harus terisi.
Terisi dengan takbir. Karena sholat itu tidak ada yang kosong dari ucapan. Harus terisi rukunnya. Ya. Jadi contoh Allahu Akbar. Nah. Begitu juga sami Allah liman hamidahnya harus terisi. Sami Allahu liman hamidah. Baru ucapan Rabbana walakal hamd. Sebagian orang kadang-kadang Sami Allah liman hamidah. Nah ini kosong nih, nggak terisi rukunnya. Ya, begitu juga mau sujud harus terisi, kan? Ya tidak nih. Allahu Akbar. Nggak apa-apa panjang, ya, tidak mengapa panjang. Ada sebagian orang pas sujud sudah dahinya di bawah baru takbir. Ya, sedangkan ini kosong berarti. Nah itu tidak, harus terisi, ya, harus terisi. Nah ngajar kayak ini nyaman juga nih. Baik. Kemudian selanjutnya, Thumma yashra'u fi tasbihir ruku', lalu dia memulai membaca subhanallah saat ruku', wa yabda'u bitakbir hina yashra'u fil hawi ila sujud, dan memulai takbir ketika mulai menunduk untuk sujud, wa yamuddu hatta yad'a jabhatahu 'alal ard, lalu dia memanjangkan takbirnya sampai dia letakkan dahinya di atas tanah, di atas tempat sujud. Tsumma yashra'u fi tasbihis sujud, lalu dia membaca bacaan sujud. Wa yabda'u fi qawli sami'allahu liman hamidah. Hina yashra'u fi raf'i minar ruku'. Ya. Wa yamuddu hatta yantasiba qa'iman thumma yashra'u fi dzikril i'tidal wa huwa rabbana walakal hamdu ila akhirih. Wa yashra'u fi takbiril qiyam min at-tashahhud hina yashra'u fil intiqal wa yamudduhu hatta yansiba. Sama ketika bangun dari sujud ke i'tidal itu juga panjang. Terisi semua ya, terisi semua. Nah. Jadi kata Imam Ibn Utsaimin, al-afdal an yakuna fima baina ruk'ain bihasabil imkan. Yang paling utama adalah takbir itu di antara dua rukun. Rukun berdiri sama rukun ruku. Ya, jadi ketika mau ruku, Allahu Akbar. Gitu. Atau rukun sujud ke berdiri. Ketika mau bangun dari sujud, Allahu Akbar. Nah, gitu. Ya. Ini yang lebih afdal. Taib. Berapa jumlah takbir perpindahan di dalam sholat? Nah, cukup. Berapa jumlah takbir perpindahan di dalam sholat? Imam Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, fa fi kulli salatin thunaiyah 11 takbirah. Dalam sholat 2 rakaat itu ada 11 takbir. Sholat 2 rakaat ada 11 takbir. Wahiyya takbiratul ihram. Yang pertama takbiratul ihram, rukun. Wa khamsun fi kulli raka'ah, 5 rakaat, 5 takbir di setiap rakaat. Wa fi tsulatsiyah 17 raka'ah wa hiya takbiratul ihram wa takbiratul qiyam min at-tasyahhudil ula awal wa khamsun fi kulli raka'ah. Sedangkan salat yang 3 rakaat maka takbirnya ada 17. Jadi salat yang 2 rakaat takbirnya ada berapa tadi? 11. Cara menghitungnya gimana? 1 takbiratul ihram. 1 takbiratul ihram. Setiap rakaatnya ada takbir perpindahan 5 takbir.
Kalau 2 kan berarti 10. Tambah takbiratul ihram berarti 11. Coba dihitung ya. Coba dihitung. Apa pertama kali? Takbiratul ihram. Allahu akbar. Dah? Baca. Kemudian mau ruku. Ini 1 sudah ya. Allahu akbar, ruku. Kemudian apa lagi? Sami Allah liman hamidah, rabbana lakal hamdu, enggak ada takbir. Ya, sudah 2 ya. Kemudian mau ruku, mau sujud. Allahu akbar. 3. Kemudian bangun dari sujud untuk duduk di atas duduk di antara 2 sujud. Allahu akbar. 4. Sujud lagi. Allahu akbar. 5. Pas. Ya. 5 kan? Baru bangun. Bangun dari sujud ke rakaat kedua. Allahu akbar. 1. Ya dah? Kemudian ruku. 2. Allahu akbar. Bangun dari ruku, rabbana lakal hamdu, sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud, Allahu akbar. Bangun dari sujud, Allahu akbar. Kemudian sujud lagi, Allahu akbar. Kemudian bangun untuk tasyahud. Nah, mungkin Imam Nawawi rahimahullah di situ tidak menghitungnya. Imam Nawawi rahimahullah tidak menghitungnya. Ya, berarti berapa kalau kita hitungan kita? 11 betul? 11 ya? 11. Nah, betul berarti. Baik, beliau mengatakan untuk sholat yang 3 rakaat 17 takbiratul ihram tambahannya bukan tambahan itu. Takbiratul qiyam minat tasyahud awal. Yang bangun untuk rakaat ke-3. Ya, tambahan tuh. Berarti 12. Ya. Berarti 12. Tambah 10, tambah 5, 15, 17. Paham lah, Pian? Ya. Takbiratul ihram 1. Ini yang sholatnya maghrib ya. Sholat maghrib maka takbirnya ada berapa kali? 17. Takbiratul ihram 1. Kemudian setiap rakaatnya 5, 5, 5. Rakaat pertama 5, rakaat kedua 5, rakaat ketiga 5. Sudah berapa tuh? 16. Takbir perpindahan antara rakaat kedua ke rakaat ketiga setelah tasyahud. Tambah 1 berarti kan? Berarti berapa? 17. Nah, ini. Wa fir rubaiyah thintani wa ishrun. Nah, kalau sholatnya 4 rakaat 24 takbir. Ya. Kalau sholatnya 4 rakaat maka 24 takbir. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata beliau, kalau kita sholat wajib 5 kali sehari itu sekitar arba'un wa tis'una takbirah, 94 takbir. Kalau kita sholat wajib 5 kali sehari itu secara tidak langsung kita sudah bertakbir berapa kali? 94 kali. Nah, ini Masya Allah luar biasa ya. Nah, ini permasalahan yang sering pian dapati. Jika makmum mendapati imam sedang ruku atau sedang sujud, imamnya sedang ruku atau sedang sujud, apakah si makmum bertakbir sekali atau 2 kali? Kalau sekali, anggaplah itu takbiratul ihram sekali, karena kan pemulaan sholat. Kalau 2 kali berarti apa? Takbiratul ihram dan gerakan. Mana pendapat yang lebih kuat? Pendapat jumhur, yaitu takbirnya
cukup sekali itu sudah sah. Cukup sekali itu sudah sah. Kenapa? Afwan. Berarti itu takbirnya apa? Takbir apa? Takbiratul ihram. Tapi Ustaz, yang gasan rukuknya Bang, karena bertakbir kah? Maka jawabannya, kalau dia bertakbir cuma sekali, takbir untuk takbiratul ihram saja, sah salatnya sudah. Dan takbir rukuknya sudah mencukupi dengan takbir ihram tadi. Ya, sudah mencukupi dengan takbir ihram tadi. Nah, paham ya? Imam ruku, pian coba aja kan anda. Ulun ruku pian hanya datang. Ya. Lalu apa yang pian kerjakan? Takbirnya berapa kali? Sekali. Allahu Akbar langsung ruku. Allahu Akbar langsung ruku. Nah, itu kita katakan sudah mencukupi, sah. Tapi kalau dua boleh kan? Atau harus memang dua gitu. Paham lah maksudnya? Ya. Jadi kalau seandainya satu sudah mencukupi, sah sholatnya. Tapi kalau dua, misalkan nih, imamnya ruku, Allahu Akbar. Hadangi dulu. Dalam hatinya kan. Ya. Allahu Akbar. Batu Allahu Akbar. Nah ini afdal, ini lebih utama tentunya. Tapi kalau satu mencukupi itu maksudnya sah. Sah. Meskipun dia langsung ruku, Ustaz, yang kalau satu gimana Ustaz? Ya. Dua dulu, kita dua dulu. Imam ruku di depan kita. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ruku di depan kita. Ya. Itu dua. Itu boleh. Kalau satu saja gimana? Allahu Akbar. Nah, langsung ruku. Itu boleh. Sah, mencukupi. Sah dan mencukupi. Paham ya? Taib. Kalau dua Ustadz, apakah harus gini? Karena kalau kayak ini memerlukan waktu, sedangkan sidin rukunya lakas. Ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada yang begitu. Ya. Wallahu alam, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Karena kita itu di dalam berdiri selalu ada meletakkan tangan di atas tangan kanan di atas tangan kiri, maka letakkanlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Tapi kira-kira kalau nggak cukup, langsung aja. Allahu Akbar. Ya. Bisa dipahami ini? Dua-duanya boleh. Ya, kalau satu saja sudah mencukupi, apalagi sampai dua. Nah. Taib. Ya, cukup. Kemudian apa hukum imam mengucapkan takbir di dalam sholat dengan keras? Ya, apa hukum imam mengucapkan takbir di dalam sholat dengan keras? Maka jawabannya, wallahu alam, wajib hukumnya. Imam mengucapkan takbir tadi dengan keras. Minimal bisa didengar oleh makmum yang di belakangnya. Minimal bisa didengar oleh makmum yang di belakangnya. Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tidak sempurna makmum mengikuti kalau seandainya tidak terdengar takbirnya imam. Ya, tidak sempurna. Maka hukumnya wajib imam mengeraskan bacaan takbir. Nah, permasalahan selanjutnya. Makmum tidak dianjurkan
untuk mengeraskan takbir. Makmum tidak dianjurkan untuk mengeraskan takbir. Jadi cukup dia memperdengarkan kepada dirinya sendiri saja. Jangan imam bertakbir, sidin takbir juga. Ya, mengikuti imam. Allahu Akbar, jarang belakang. Allahu Akbar. Ini sangaran makmum daripada imamnya. Nah itu ya. Makanya imamnya pengajutan apa? Ya. Nah, jadi makmum tidak dianjurkan untuk mengeraskan bacaan takbir. Taib. Nah, hukum tabligh takbir di belakang imam. Pahamlah pian tabligh takbir itu apa? Kalau di Masjid Nabawi, Masjidil Haram ada tuh. Imam mengatakan Allahu Akbar, kemudian ada mubalighnya. Allahu Akbar. Ya. Itu namanya mubaligh. Mubaligh itu penyampai takbir. Apa hukumnya? Ya, apa hukumnya? Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan bahwa saya bacakan perkataan dari Syekhul Islam. Amma tablighu khalfal imami li ghairi hajah fahuwa bid'ah ghairu mustahabbah. Adapun ucapan tabligh tanpa ada keperluan maka itu bid'ah, tidak dianjurkan. Bittifaqil a'immah, dengan kesepakatan para imam. Jadi sebenarnya tabligh itu khusus untuk kalau ada keperluan. Dan sebenarnya sekarang kalau kita lihat Masjid Nabawi, Masjidil Haram tidak perlu. Karena masing-masing si imam pakai mikrofon, mubalighnya juga pakai mikrofon. Nah, disinilah beragama tidak mengenal negara, tetapi beragama mengenal dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya beri contoh misalkan sekarang di kerajaan Arab Saudi diperbolehkan wanita bersafar tanpa mahram, artinya haji atau umrah boleh sekarang tanpa mahram. Ya, dan tidak perlu menulis surat-surat perwakilan mahram. Ya. Nanti nulis surat perwakilan mahram habis pulang haji atau umrah bercerai bobujuran tuh. Ya, nyaman yang mengawani umrah. Ya, suaminya mungkin tidak ikut, akhirnya diwakilkan mahramnya ke laki-laki lain. Habis umrah atau habis haji cerai lawan suaminya. Ternyata laki-laki yang jadi mahram ini lebih nyaman daripada suaminya aja. Nah ini sekarang tidak seperti itu lagi. Mau tidak pakai mahram, yang penting pakai travel maka boleh. Dan sangat ironi, sebagian ustadz-ustadz yang mengusung dakwah sunnah ikut-ikutan. Tujuannya duit. Ulun keras kalau sini biarin aja. Tujuannya duit. Ya, nyari-nyari alasan fikih biar tujuannya duit. Haram ya. Bahkan ulama yang membolehkan atau mazhab yang membolehkan, mazhab Syafi'i diantaranya, mereka adalah membolehkan hanya pas saat haji wajib atau umrah wajib. Bukan umrah sunnah atau haji sunnah. Nah, saya nasihatkan itu ya, saya sedih kan kalau seandainya ada sebagian ustadz-ustadz yang juga mengusung dakwah sunnah tapi bermudah-mudah untuk bersafar dengan mahram. Tidak boleh bermudah-mudah. Tidak boleh bermudah-mudah. Tanpa mahram tidak boleh bermudah-mudah. Nah. Kadang-kadang dibaluti dengan ilmiah, padahal tujuannya duit. Ya. Kan lumayan, kalau ditolak terus kan hilang tuh beberapa juta. Hati-hati ya.
Dan ketika kita bicara seperti ini, ya konsekuensi kalau saya nanti punya travel, tapi saya nggak bercita-cita. Jadi kiai aja gitu. Kalau saya jadi pengusaha. Ya. Kita jadi pimpinan pesantren aja. Tapi kalau seandainya ada kesempatan dan Allah bertakdir, siapa yang mengetahui takdir Allah Subhanahu wa taala, maka harus konsisten dengan pendapat ini, enggak boleh mengiyakan. Dan itu berat. Ya, tidak boleh. Tidak boleh bermudah-mudah. Tidak boleh bermudah-mudah. Kadang-kadang gara-gara ingin mencarikan jalan, carikan fatwa ulama. Wah, ini namanya tarakhus. Beringan-ringan, mencari pendapat yang lebih ringan. Enggak boleh. Ya. Nah, cukup kiranya. Ya. Untuk permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan takbir sudah selesai. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bacaan-bacaan ruku dan sujud. Bacaan-bacaan ruku dan sujud. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ada yang ingin bertanya? Nah, bagaimana kalau anak-anak yang belum balik melintas di depan kita saat sholat apakah harus dihalau atau bagaimana? Karena kalau di rumah biasanya anak saya selalu bolak-balik melintas di sejadah. Syukran barakallahu fiik wa fiik barak. Maka jawabannya iya, harus dihalau. Ya, jangan melintas di hadapan kita. Dihalau secukupnya. Karena kalau seandainya bolak-balik ada kehalauan. Ya. Ada kehalauan. Dihalau secukupnya, sudah. Atau sebelum sholat diajarkan bahwa tidak boleh sholat, tidak boleh lewat di hadapan orang sholat. Bahkan saya ingat dulu, Datu Banjar kita ya. Ajaran orang Banjar tuh Masya Allah kalau urusan sholat. Kalau di kamar tuh ada orang sholat, tuh nggak boleh masuk anak-anak. Ya, nggak boleh masuk anak-anak. Harus keluar. Itu ajaran orang Banjar. Orang Banjar itu orang-orang tua dulu pembersih. Saya diceritakan tuh nenek saya dari ibu ya. Itu kalau mau mandi banyunya disaring. Subhanallah. Iya, banyunya disaring. Karena mereka sangat pembersih gitu, khususnya untuk istinja. Banyunya itu disaring. Meskipun itu tidak harus ya. Habis waktu menyaring kita. Tapi yang ini begitu. Dan memang kata keluarga bungas nih, itu bungas. Jadi maksud saya cerita begini, orang Banjar itu dulu sangat pembersih, yang sangat telaten khusus dalam masalah toharah dan khusus dalam masalah sholat, telaten. Ya, tidak boleh dibiarkan anak-anak seadanya. Bagaimana kalau kita mendapati imam tidak sujud sahwi saat ada kelupaan saat sholat? Apakah kita sujud sahwi sendiri atau bagaimana? Bagus pertanyaan ini. Aturan kan sujud sahwi nih, tapi imamnya sujud sahwinya sahwi juga. Sujud sahwinya kan diingat juga. Maka jawabannya kembali kepada hukum asal. Hukum sujud sahwi. Apa hukum sujud sahwi? Hukumnya adalah sunnah. Sujud sahwi itu hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang aturannya sujud sahwi, kemudian kada ingat sujud sahwinya, ya, maka pada saat itu hukumnya salatnya sah. Ya, hukum salatnya sah. Lalu makmum bagaimana yang mengikutinya? Maka makmum yang mengikutinya innama ju'ilal imamu li'utamma bih. Sungguhnya imam dijadikan untuk diikuti. Maka yang menanggung adalah imam. Ya, tidak perlu pian sujud serongan. Yang menanggung adalah imam. Kenapa? Karena kita masih berjamaah. Mungkin sidin disangiti bini, ya, anak poligami terjadi, jadi 2 kali keringat, ya, dan seterusnya.
Pokoknya kalau urusan bebinian ini jangan main-main. Ya, siapa aja pasti lemah di hadapannya. Mau pian dia hafal Quran, hafal hadis, mau ustadznya para ustadznya followersnya jutaan, atau orang biasa, murid, kalau udah urusan perempuan jangan main-main. Karena Allah berfirman, khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Lemah itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, perempuan berjalan di hadapan kita, mau kada mau pasti matanya menoleh. Padahal cuma sekedar menoleh, kada kawa dijapai. Itu lemahnya laki-laki di hadapan perempuan. Dan itu lintas laki-laki. Ya. Mau laki-lakinya keras sifatnya atau lembut, tetap dia lemah di hadapan perempuan. Jadi jangan main-main. Ya, jangan main-main. Ulun jujur aja, kadang ada seorang perawan misalkan, WA, Ustaz, saya ini perawan. Saya tidak suka dinikahkan dengan pilihan orang tua saya. Apa yang harus saya lakukan? Itu ulun sebagai pribadi kada wani menjawab. Kenapa? Karena sudah ketahuan, ini nomor seorang perawan. Ini nomor seorang perawan. Meskipun mungkin beliaunya bertanya dengan sejujurnya, seyuyur-yuyurnya. Itu kalau perawan, apalagi janda. Karena punya mereka kan sudah berpengalaman untuk menikah dan semisalnya. Maka hati-hati, jangan dibuka pintu itu. Nah, ini pembicaraan sesuai dengan pengalaman. Ya, jangan dibuka pernah pintu itu. Karena dia sangat merusak. Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan godaan paling berbahaya bagi laki-laki setelah peninggalku dibandingkan perempuan. Paling berbahaya, itu hadis Rasul, katanya paling berbahaya. Bisa rusak sehancur-hancurnya gara-gara perempuan. Ya, hati-hati. Jenggot pian, kada ada apa-apanya di hadapan binian. Kada ada apa-apanya. Ya, ngaji tauhid, ngaji manhaj, tidak ada apa-apanya. Kalau sudah di hadapan binian, tanggal tuh beratan tanggal, tidak bisa. Ya, ada kisah dulu disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Ada seorang ahli ibadah. Dulu kan azan tidak seperti ini. Azan tuh naik ke atas menara. Ketika azan di atas menara, pas di bawah ada binian. Terlihat sekali aja. Langsung masuk ke dalam hati. Isuknya, yang asalnya rumah, masjid, masjid, rumah, masjid. Asalnya sekarang enggak, rumah lewat binian. Rumah lewat binian. Sampai sudah tidak padahal itu cuma sekali melihatnya. Bagaimana kalau sampai berhubungan? Bagaimana kalau sampai chat-chatan? Bagaimana kalau sampai terlihat bentuk tubuhnya? Bagaimana kalau sampai terlihat hal-hal yang lainnya? Cuma sekali melihat, dari jauh pulang, dari atas ke bawah. Itu sudah rusak hatinya. Ya. Lalu apa yang terjadi? Sudah tinggal azan, adalah azan lagi. Kok ada binian? Itu tertulis dalam kitab-kitab sejarah. Ya, tertulis dalam kitab-kitab sejarah. Pokoknya ulun lawan pian urusan bebinian lama, yang kuat hanya Nabi Yusuf. Yang kuat hanya Nabi Yusuf. Lama kita ini. Jangan coba-coba pokoknya. Itu banyak tuh pertanyaan jenis-jenis yang saya sebutkan tadi. Mohon maaf Ustaz, saya perawan, umur sekian,
S2, sudah punya mobil, sudah punya rumah. Lalu kenapa pian pakai sah? Ya. Ini hati-hati. Dan seperti itu tidak akan pernah saya jawab. Tidak akan pernah. Meskipun beliau mungkin bertanya sebaik-baiknya. Karena ingin mengetahui hukum syar'inya. Tapi kita harus menjaga diri kita. Hati-hati ya para ikhwah. Dan itu tidak, dan urusan bebinian tidak hanya urusannya yang belum menikah. Bahkan kadang-kadang yang sudah menikah ya, tetapi mempunyai darah muda. Ya. Tua-tua keladi, semakin tua semakin taula-ula. Ini hati-hati para ikhwah. Ya, saya tidak ingin jamaah saya yang ngaji nanti terkenal dengan tergoda dengan perempuan. Dan banyak, saya katakan ya, banyak statusnya pendakwah tapi bermasalah dengan perempuan. Dan itu bukan cerita dulu, zaman sekarang. Kita di antara para ustadz sudah jadi konsumsi. Cuma rahasia umum aja, nggak usah diberitahukan orang-orang. Pendakwah ngajari umat bawa bini orang pulang. Bawa bini orang ke mall. Innalillah. Perempuan. Apa? Gitulah godaan perempuan, hati-hati. Ya, hati-hati. Apalagi kalau seandainya sudah menikah. Itu namanya mengkhianati pernikahan. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, mitsaqan ghalidhan. Bahwa pernikahan itu adalah perjanjian yang tebal, agung. Allah tidak sebut mitsaqan ghalidhan kecuali untuk dua hal, pernikahan dan perjanjian tauhid. Nah, apalagi yang sudah menikah ulun nasihatkan. Kalau seandainya mau poligami, poligamilah. Tapi main-main dengan perempuan, jangan. Poligamilah. Ini poligami kan wani. Ya, yang halal tidak berani, sedangkan yang haram malah menjadi-jadi. Hati-hati. Hati-hati. Nah, kenapa kita sampai ke sini tadi? Sujud sahwi, lupa sujud sahwi. Iya, karena ulun sangat mengingatkan itu. Karena adarra 'ala rijal, lebih berbahaya bagi para laki dari godaan apapun. Mungkin duit kalah lawan godaan perempuan. Nah, godaan duit kalah. Kalau ada pendapat lain, sahkah sholat kalau kita mendapati imam saat ruku kita langsung takbir dan ruku? Karena saya pernah mendengar video jawaban Syekh di Arab Saudi, lupa nama beliau, inti dari jawaban beliau, tidak sah sholat kalau mendapati imam saat ruku gerakan kita cuma takbir langsung ruku, karena tidak diam berdiri dulu, karena kalau langsung ruku tidak termasuk melakukan takbiratul ihram. Maka jawabannya yang paling utama takbir. Takbir itu pembuka sholat dan itu rukun sholat. Mau dia nanti, dia pasti berdiri, gak mungkin langsung ruku. Pasti dia berdiri dulu, Allahu Akbar, tapi langsung ruku setelah itu. Nah, yang jadi masalah adalah rukunya satu atau takbirnya satu atau dua, itu jadi masalah. Dan kita lebih condong kepada pendapat dua lebih afdal, meskipun satu mencukupi. Nah, itu yang bisa saya sampaikan, ini yang bisa kita pelajari. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.